di Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, VOR. 91,2 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Jakarta. Syiar Ramadan, siaran bersama RRI Jakarta dengan Lembaga Amil Zakat Nasional, Lasnas Dewan Dakwah. Ramadan, pulih dan bangkit bersama RRI. Syiar Ramadan di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta, RRI Banten 94,9 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, saatnya program spesial Syiar Ramadan ya. Siaran RRI bersama Lasnas Dewan Dakwah. Dan tentunya di studio hari ini kalau biasanya ada Pak Ustadz yang menemani saya, hari ini kedatangan seorang wanita cantik juga sebagai narasumber saya di Syiar Ramadan dengan tema optimalisasi zakat hingga ke pedalaman. Langsung saya menyapa sudah bersama dengan Zaima Latifah. Assalamualaikum Zaima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, alhamdulillah masih sehat dan senang aja diundang ke sini. Syukur alhamdulillah. Tapi tadi perjalanannya gimana nih menjelang sore hari? Macet lumayan, terus karena kita tadi habis ada agenda penyaluran ke salah satu panti asuhan di daerah Cilincing, jadi lumayan capek juga ya karena ketemu sama beberapa anak dan ternyata anak-anak di sana tuh anak-anak yatim dari daerah yang mereka harus bina karena orang tuanya nggak punya biaya segala macam, jadi terpaksa mereka nggak bisa pulang nih Lebaran, termasuk masih di daerah Cilincing untuk di asramanya. Pasti mereka kangen ya, rindu ya mau pulang kampung halaman. Dan tentunya di hari ini di Syiar Ramadan pendengar nanti ada sesi tanya jawab, Anda bisa bergabung untuk bertanya sesuai dengan tema kita yaitu optimalisasi zakat hingga ke pedalaman. Nanti di akhir untuk Syiar Ramadan kami akan memilih satu orang untuk bisa mendapatkan hadiah ya, koleksi dari House of Elmar, bingkisan dari Ibu Penny Marsetio, Ketua Umum Persatuan Insan Kolintang Nasional Pingkan Indonesia, dan ada kenang-kenangan dari Lasnas Dewan Dakwah. Nanti satu orang pemenang beruntung yang memberikan pertanyaan terbaik. Dan tentunya untuk Anda pendengar, Lembaga Amil Zakat Lasnas Dewan Dakwah ini memiliki banyak program keagamaan dan kemanusiaan ya. Jadi ada program dakwah sampai pedalaman dengan pengiriman para dai dan para guru ngaji ke berbagai pelosok negeri, program untuk yatim dan duafa, program Keinceleng Masjid Digital, program pengelolaan sedekah rutin, zakat dan wakaf. Dan di bulan suci Ramadan ini, mari bersama-sama senantiasa mengisi dengan kebaikan agar panen pahala di kemudian dengan menyalurkan zakat, wakaf maupun sedekah melalui Lasnas Dewan Dakwah. Lasnas Dewan Dakwah resmi lembaganya jelas, dananya transparan, penyalurannya berkah semuanya. Anda bisa melihat selengkapnya di website lasnasdewandakwah.or.id. Sekali lagi di lasnasdewandakwah.or.id. Baik, karena sudah ada Zaima di sini, tentunya mungkin yang ingin berbagi cerita atau menceritakan juga kepada pendengar terkait bagaimana ini untuk optimalisasi zakat hingga ke pedalaman. Karena sebelumnya saya juga sempat ya wawancara Pak Ustadz yang memang bercerita ketika mereka berdakwah ke wilayah-wilayah pedalaman yang ada di Indonesia ya, dan wah itu luar biasa sekali. Nah, dalam untuk hal pemberian zakatnya ini seperti apa sih Zaima, mungkin boleh diceritakan, silakan. Baik, terima kasih Mbak. Sebelumnya, kalau sebelumnya sama Pak Ustadz Idris tuh beliau yang merasakan sendiri beberapa tahun di sana. Pemberian zakatnya tentu beragam programnya. Ada dakwah tadi, itu kita kirim dai ke pedalaman karena saya mau menginformasikan ini menurut salah satu peraturan menteri nomor 72 tahun 2009 bahwa Indonesia masih kekurangan penyuluh agama. Jadi kebayang Indonesia yang segitu luasnya masih perlu penyuluh agama, dan ini saya rasakan dan lihat sendiri Mbak. Jadi belum lama nih kebetulan dapat kesempatan ke daerah Mentawai. Wah, kalau ke Mentawai itu pasti kita ingat lautnya indah banget segala macam. Tapi ternyata di daerah Mentawai ada salah satu daerah, tepatnya di Kecamatan Sikakap, itu Desa Burie, dia sekitar 5 jam dari Kecamatan Sikakap. Itu saya perlu naik perahu, terus naik motor dengan kecepatan di atas rata-rata, ngelewatin hutan, ngelewatin aspal berdebu dan lain sebagainya, jatuh dari motor berkali-kali. Di sana tuh nggak ada listrik, nggak ada air.
dan bahkan sekolahnya mereka itu hanya sampai SD kelas 3 SD. Sekolah cabang. Nah, di sana itu masyarakatnya Muslim semuanya, satu desa. Iya. Tapi waktu saya ke sana ada salah satu ustadz kita di sana namanya Ustadz Agus Nadi. Beliau juga menempuh jarak yang seperti itu hampir seminggu sekali. Saya bilang, wah ini kalau di Jakarta mungkin kita masih sanggup karena aspal, kita terhambatnya macet, di sana lewatin hutan, batu-batu segala macam. Terus kemudian Ustadz Agus Nadi bilang sama saya bahwa tugas saya sebagai dai adalah membina masyarakat, Mbak. Jadi ini yang saya lakukan. Saya nggak mau mereka nggak mengenal Islam, padahal mereka agamanya Islam gitu. Nah, terus kemudian kita dari mana perannya zakat lantas? Tentu dai-dai yang di sana kan perlu di cover secara ekonomi ya, Mbak, karena mereka sibuk beraktivitas ngebina. Nah, zakat hadir untuk nge-backing mereka secara ekonomi. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, ketika perutnya kosong, masyarakat perutnya kosong, kelaparan, kalau bahasa Betawinya boro-boro gitu, tahu mau dengerin ustadz ceramah gitu, orang perut kita aja kelaparan. Nah, maka zakat hadir memenuhi kebutuhan pangan mereka. Ya, jadi kebutuhan pangannya sudah, kebutuhan ekonominya dai sudah, maka selanjutnya adalah kebutuhan-kebutuhan yang lain. Jadi kalau saya bilang di Desa Buria itu dia tidak ada listrik, memang tidak ada listrik, tidak ada air, salah satunya yang diandalkan hanya sungai. Makanya kami di sana ngebangun satu bak penampungan air yang memang cukup besar untuk menampung air hujan, karena tidak mungkin kan untuk kita ngebor sumur di sana. Nah, fungsinya untuk ketika nantinya masyarakat butuh air dan lain sebagainya, masyarakat bisa memanfaatkan itu. Kemudian yang kedua, dai-dai ini kan tentunya ketika turun ke pedalaman mereka perlu ilmu yang mumpuni. Nggak bisa asal kasih dalil ini, kasih dalil itu dan lain sebagainya. Maka di sini Lasnas Dewan Dakwah dengan dana zakat, infak dan sedekahnya juga hadir untuk memberikan bantuan beasiswa pendidikan melalui Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir. Itu ada di Cipayung dan juga ada di Tambun. Nah, dari sini kami hadir memberikan beasiswa untuk mengcover semua kebutuhan. Mereka tinggal di asrama, menghafal Quran, diajarkan pemberdayaan secara ekonomi dan lain sebagainya, supaya nanti ketika mereka turun ke lapangan udah nggak kaget, memang sudah terbiasa. Nah, jadi zakat fungsinya dua tuh, Mbak, tadi untuk dakwahnya, kemudian untuk pendidikannya. Kemudian kita ada kemanusiaan sosial lainnya. Kalau saya boleh cerita, kita ada program beras, 1000 ton beras, di mana kita tahu masih banyak daerah yang kelaparan. Kita coba masuk beras kemana-mana, tentunya salah satunya itu ke Desa Buria yang saya bilang bahwa mereka sehari-harinya kalau nggak ada beras ya makannya pisang. Karena di sana belanjanya mahal, pendapatannya susah, jadi nggak imbang gitu. Jadi masyarakat cukup memanfaatkan hasil yang ada aja di bumi. Karena mereka juga bingung desanya, apa yang ada ya sudah itu yang dimakan. Betul. Jadi kalau misalkan kemarin saya kalau ke rumah-rumah warga di Jakarta, biasanya kita disajiinnya teh. Kalau saya ditanya, Mbak mau kelapa nggak? Tinggal metik soalnya naik ke atas, manjat kelapa. Jadi bahkan air minum saja segitu langkanya di sana. Kemudian kita juga tahu Indonesia masih kekurangan air bersih, makanya Lasnas coba hadir dengan bantu-bantuan sumur. Kita tahun ini target kita mau bangun 100 sumur di beberapa daerah. Kita sudah ada sumur di NTT, di Lombok. Kalau di Lombok ini menarik. Jadi Lombok itu kan pernah bencana ya, Mbak? Betul. Nah, bencana saat gempa Lombok itu mengakibatkan kekeringan. Nah, akhirnya kita buat sumur dengan kedalaman kalau saya tidak salah 60 meter ke bawah. Itu sumurnya dibangun, terus kemudian masyarakatnya nggak punya mahal kalau harus ngebor air, masih mahal. Akhirnya kita punya satu mobil tangki air di Lombok. Nah, mobil tangki air itu dihitar ke warga-warga. Jadi warga nggak perlu bayar. Biasanya mereka perlu bayar 5.000 sampai 10.000 untuk dapat air bersih. Nah, kita ngasih gratis. Ngasih gratis air-air itu ke sumur-sumur, ke sumur-sumur musola, terus kemudian ke bak-baknya masyarakat. Jadi masyarakat datang gitu bawa baknya. Kalau ngelihat ibu-ibu tangguh tuh di sana jadi ember itu ditaruh di atas kepala, di bawah kiri kanan. Saya wah luar biasa. Keren banget itu olahraga otot. Jadi itu yang kedua sebenarnya. Kenapa Lasnas fokus di bagian gerakan dakwah di pedalaman? Salah satunya itu tadi Mbak, berangkat dari bahwa
Indonesia masih butuh dai dan rasa-rasanya tidak cukup kalau hadir hanya memberikan sisi materinya saja, Betul. tapi rohaninya enggak, kan sayang-sayang ya. Jadi Iya. kita sentuh sisi rohaninya, di situ Lasnas berperan. Kemudian pada Ramadan kali ini saya mau sedikit kasih tahu bahwa Lasnas kali ini punya program zakat fitrah ke pedalaman. Oke. Jadi kenapa harus ke pedalaman sih? Kenapa Lasnas identik sama pedalaman? Karena yang kita tahu dan kita sadari bahwa yang di pedalaman tuh masih butuh sokongan. Mereka butuh bantuan secara pengetahuan, secara pangan, secara akidah gitu. Masih banyak hal yang perlu dibantu dari sana. Iya. Dari situ kemudian kita juga coba hadir ke anak-anak yatim. Kita kasih bingkisan anak yatim, tentunya anak yatim duafa, terutama anak-anak yatim mereka yang tinggal di asrama dan nggak bisa pulang kampung. Jadi Dewan Dakwah secara sendiri mereka punya salah satu pesantren di daerah Banten kalau saya tidak salah. Itu di sana ada berbagai anak-anak yang datang dari daerah untuk menghafal Quran. Salah satunya saya kenal karena saya cukup lama sama anak ini, tahu namanya Ramlan. Dia dari NTT. Oke. Jadi dia pertama kali itu lulus SD dari NTT. Dia datang terus kemudian disuruh pesantren sama ibunya ke daerah Banten gitu karena nggak punya biaya, karena di situ kan gratis ya Mbak. Iya. Kemudian ketika dia datang, saya nanya, kamu sedih nggak tinggal jauh sekali NTT Iya. sama Banten kan pastinya. Sedih, tapi kata ibu saya harus belajar dan jadi orang jujur supaya nanti ketika pulang saya bisa jadi Pak Ustadz. Aduh saya merinding kalau cerita dia. Aduh, sedih rasanya ya, terharu ya. Oke. Iya, kayak gitu. Terus kemudian saya tanya juga, Ramadan kalau Ramadan pulang nggak? Nggak pulang, karena kan nggak punya duit untuk pulang. Jadi jadi ketika yang lain pulang, ya udah poin plusnya adalah dia bisa menghafal Quran lebih banyak ketika Iya. teman-temannya pulang gitu. Tapi sedihnya karena mungkin sudah 3 tahun Ramlan nggak pulang ke NTT gitu. Jadi lumayan dan itu banyak, itu contohnya satu. Terus kemudian kita punya daerah binaan, kemarin kita belum lama launching Kampung Zakat Iya. bersama Kementerian Agama. Di sana juga ada pemberdayaan ekonomi. Terus kemudian kita juga buat tanam 1000 pohon. Kemudian kita juga ada masjid di sana daerah Ngoyo dan ada syahadat untuk mualaf di sana. Jadi di Ngoyo itu salah satu lokasi dia pedalaman. Kemudian penduduknya nomaden, berpindah-pindah tempat, Iya. yang mana yang nyaman aja mereka tinggalin. Terus kemudian ada salah satu ustadz namanya Ustadz Sigit, beliau membina di sana. Terus kemudian dibinanya yaitu perlahan, pelan-pelan masuknya, nggak bisa langsung tiba-tiba ditanya mau masuk Islam. Tentunya pelan-pelan dan tidak tanpa paksaan. Jadi ketika mungkin mereka melihat Ustadz Sigit segitu sabarnya menghadapi mereka gitu, dikasih makan. Iya. Terus kemudian ada beberapa anak bahkan dari Ngoyo yang sudah pesantren di Sukabumi secara gratis itu sekitar 5 orang. Tadinya 3 orang. Terus kemudian temannya yang 2 ngeliat bahwa kok yang itu sekarang sudah bisa baca Quran dan menghafal Al-Quran, sudah hafal 2 juz. Kemudian yang 2 ikut dari Ngoyo ke Sukabumi, sama itu juga jarang pulang gitu karena mereka mau jadi, cita-citanya anak pedalaman itu sebenarnya sederhana ketika ada di sana. Kita mau jadi ustadz. Oke. Karena di daerah kami nggak ada ustadznya. Nanti kalau ustadznya pulang, nanti desa kami gimana gitu. Jadi bahkan pesan-pesan itu disampaikan juga sama kepala suku ya kalau di sana. Iya. Untuk minta tolong, untuk dididik, untuk diajarkan gitu, paling tidak dapat pendidikan yang setara dengan anak-anak Jakarta. Makanya saya waktu itu sempat bilang sama teman, karena kebetulan saya masih kuliah Mbak, sedang S2 gitu. Jadi waktu di sana saya nggak bisa kuliah online karena nggak ada sinyal. Oke. Terus saya mikir, wah ini anak-anak di sini gimana kalau mereka harus kuliah online seperti saat ini gitu. Makanya pas pandemi kemarin itu Ustadz Agus Nadi bersama teman-temannya, karena anak-anak harus dipulangkan dari pesantren, keliling dari satu pulau ke pulau lain. Jadi kalau di sini kita kenal Transjakarta, KRL gitu. Kalau di sana sampan, perahu boot itu jadi kendaraan umumnya mereka. Jadi kalau punya perahu di sana tuh udah kayak punya mobil di sini. Wah. Segitu barang mewahnya dan saya rasa Lasnas hadir, zakat hadir untuk menembus keterbatasan yang ada. Jadi kalau saya diajarin dulu sama guru bahwa zakat itu dia perputaran roda. Jadi orang yang memberi zakat
melalui lembaga dia secara tidak langsung ikut membantu teman-teman yang ada di pedalaman. Kemudian lembaga ini juga ikut membantu mereka menyalurkan zakatnya, tentunya karena sifatnya lembaga, sifatnya diaudit secara syariah juga, diaudit akuntan publik, makanya kita perlu transparan, perlu terbuka, maka lebih terorganisir. Kita tidak bisa Mbak, bahasanya menyalurkan zakat sembarang tempat. Betul. Ke siapapun sesuka hati gitu. Nah, itu nggak bisa. Makanya saya mau ngajak para pendengar untuk penting banget menyalurkan zakat infak dan sedekah gitu para pendengar ke lembaga-lembaga. Terutama lewat Las Dewan Dakwah yang kami konsen ke daerah-daerah yang ada di pedalaman. Itu. Aduh, saya banyak banget cerita nih ya. Banyak-banyak, tapi ini juga nanti di sesi tanya jawab juga pasti akan banyak juga yang mungkin penasaran ya seperti apa untuk penyaluran zakat di daerah pedalaman dan lainnya. Tapi kita akan break ya Zaimah. Siap. Tentunya dimasuk di sesi tanya jawab, dan Anda juga pendengar silakan boleh bergabung di WhatsApp Pro 1 Jakarta di 081212349912, dan nanti akan ada juga hadiah menarik bagi Anda pendengar yang memberikan pertanyaan terbaik. Kita akan jeda terlebih dahulu dan tetap bersama kami di Syiar Ramadan, siaran RRI bersama Lasnas Dewan Dakwah. Anda masih bersama Syiar Ramadan 1443 Hijriah, RRI Jakarta. Betapa bahagianya dan beruntungnya mereka yang selalu istiqomah di jalan menuntut ilmu. Surga dimudahkan, sesat dijauhkan, dan berbagai persoalan hidup bisa dihadapi dengan benar, mudah, dan cara yang tepat. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim 2699. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, bulan penuh berkah, rahmat dan pengampunan. Dengan segala kebaikannya, semoga puasa menjadikan Indonesia semakin harmoni dengan keberagamannya. Saya Hendrasmo, Direktur Utama LPP Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1443 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih bersama Syiar Ramadan 1443 Hijriah, RRI Jakarta. Lagi di Syiar Ramadan, tentunya bersama dengan narasumber kami di hari ini ya, yang sudah hadir di studio dengan tema kita optimalisasi untuk hari ini, optimalisasi zakat hingga ke pedalaman bersama Zaimah Latifah. Nah, Zaimah tadi seru banget ya apa yang diceritakan, tapi saya juga walaupun memang mungkin banyak kisah-kisah sedihnya juga ya yang dirasakan langsung, dan saya juga ikut membayangkan dan memang agak prihatin juga ya tadi ya dengan beberapa cerita. Namun kita memberikan kesempatan untuk pendengar, silakan boleh bergabung untuk bertanya langsung kepada Zaimah, dan Anda boleh menyampaikan melalui WhatsApp Pro 1 Jakarta di 081212349912. Ini sudah ada yang bergabung, ada Nisa di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nisa. Ini katanya mau tanya, memang selama ini di pedalaman masalah zakat itu masih tabu atau seperti apa? Atau belum optimal? Bagaimana nih? Mungkin boleh diceritakan. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lisa ya Mbak? Nisa. Mbak Nisa. Zakat di pedalaman itu bahkan untuk zakatnya penghimpunan. Jadi kalau kita bicara dana zakat itu dia punya lembaga zakat tuh punya dua peran. Oke. Ada yang namanya penghimpunan dan juga penyaluran atau pendistribusian. Nah, daerah pedalaman itu biasanya masyarakatnya, karena kita tahu dia masih miskin secara ekonomi, maka otomatis menunaikan zakatnya itu masih jadi PR besar dan PR yang masih diedukasi gitu. Nah, kemudian makanya peran-peran masyarakat di perkotaan adalah membantu masyarakat-masyarakat yang ada di pedalaman untuk merasakan bahwa nikmatnya membayar zakat gitu. Bahwa ternyata kita juga merasakan fungsinya dari zakat ini gitu. Makanya saya salah satu bahasanya tagline mungkin itu merubah mustahik jadi muzaki. Artinya merubah, tadinya dia penerima nih, nerima terus kemudian kita juga pengen dia nggak cuma jadi yang tangan di bawah, kita juga pengen dia jadi tangan di atas. Makanya ada beberapa program
kayak program pendidikan, walaupun itu pemberdayaan jangka panjang yang Iya. tadinya dia nggak mampu, dia jadi berpendidikan, punya pekerjaan, akhirnya dia bisa bayar zakat. Tadinya dia dapat zakat, tapi karena dia sudah berpenghasilan, dia sudah bisa bayar zakat. Itu salah satu bentuk optimalisasi gimana zakat di pedalaman. Jadi pedalaman itu secara khusus memang Las Dewan Dakwah menjadikan pedalaman sebagai salah satu sasaran dakwah atau salah satu sasaran penyalurannya. Tapi kalau kita bicara penghimpunannya gitu, maka jangankan mau bicara bayar zakat gitu, kita bicarakan perut mereka dulu saja, itu Iya. yang perlu dipenuhi. Mungkin itu, Mbak. Iya, baik. Selanjutnya ada juga Budi di Jakarta Timur. Mbak Zaima, apa pengalaman Mbak Zaima selama berdakwah di daerah yang tidak bisa dilupakan? Oh, mungkin ini dalam ketika penyaluran Iya. zakat tersebut. Nah, ini seperti apa nih? Mungkin boleh cerita. Ini tapi kota-kotanya udah banyak juga berarti ya di daerah Sudah Indonesia banyak. ya? Hampir di 29 provinsi setiap Oke. dai itu ada. Kalau ditanya pengalaman penyaluran saya, sebenarnya semua itu berpengalaman ya. Cuma yang paling itu karena baru kemarin gitu saya ke daerah yang tadi saya bilang, saya ke daerah Mentawai kurang lebih 10 hari. Sebenarnya tadinya itu cuma seminggu. Terus dai-nya Oke. bilang, "Mbak, kami punya satu binaan, dia pedalaman. Mau lihat nggak?" Saya pikir jaraknya kayak dari Bekasi ke Jakarta. Iya. Ternyata mohon maaf jauh banget. Berapa jam itu tempuh perjalanan? Itu 5 jam pakai motor, 1 jam pakai perahu, terus kemudian pakai kayak saya nggak tahu, mungkin kalau di sini namanya getek gitu, jadi nyebrang dari satu tempat ke satu tempat itu untuk bisa nyebrangin motornya. Iya. Terus kemudian saya sempat jatuh, Mbak, kaki saya sempat pada biru, nggak bisa jalan gitu, jatuh di hutan lumayan karena jalanannya tadinya ada, terus lama-lama ketutupan rumput kan ya, nggak kelihatan Oh, iya, karena nggak iya. ada yang ngebersihin juga, jadi lumayan. Maka itu jadi pengalaman, selain pengalaman pengalaman yang saya rasakan adalah karena ya Allah ternyata masih banyak banget orang-orang yang nggak bisa makan, orang-orang yang nggak bisa dapat akses pendidikan dengan layak. Karena saya bisa berpendidikan dengan layak, alhamdulillah. Iya. Jadi itu yang saya soroti. Terus kemudian ternyata masih banyak orang-orang yang mereka kelaparan gitu. Bahkan mereka KTP-nya Islam gitu. Tapi Iya. kalau ditanya sholat enggak, puasa enggak, mungkin mereka bilang, "Pak Ustadz itu apa?" gitu. Oh. Pak Ustadz itu gimana? Bahkan belum lama ini tuh ada beberapa daerah itu diajarkan puasa gitu pelan-pelan, terus kemudian ya itu lewat sahurnya bareng. Jadi ustadznya harus Iya. meninggalkan istri dan anaknya, dia ke satu daerah itu, terus kemudian sahur bareng, buka puasa bareng. Pendekatannya pelan-pelan tentunya gitu, karena Iya. kita tahu bahwa Nabi Muhammad aja menyontohkan Islam datang dengan kedamaian pelan-pelan gitu. Maka itu juga yang dilakukan oleh dai-dai Dewan Dakwah gitu. Jadi Iya. mungkin itu di Mentawai itu yang nggak terlupakan selain muka saya gosong karena akibat sunburn dan panas, tapi pengalamannya cukup luar biasa. Wow, luar biasa ya. Baik, selanjutnya kita ke WhatsApp lagi. Ini ada Nesa di Bekasi. Apa sih kendala berdakwah di pedalaman, atau mungkin ini dalam perjalanan ya ceritanya, kendalanya sudah pasti ya infrastruktur karena perjalanannya yang tadi diceritakan, namun apa yang mungkin memang masih melekat dan bisa dibagikan kepada pendengar? Halo Mbak, saya juga dari Bekasi. Saya juga kebetulan salah satu orang yang mengkomunikasikan dengan dai-dai di pedalaman. Jadi saya fasilitatornya lah kalau di Jakarta, penyambung tangannya. Ternyata berdakwah di pedalaman itu tidak semudah, saya nggak bilang semudah, tidak gampang gitu. Karena ada yang ditolak sama warganya, ada yang bahkan dikucilkan, dibilang sesat, dibilang lain sebagainya. Itu kan tentunya sebagai pendakwah itu lumayan menyiksa batin gitu kalau Iya. kata para dai. Jadi ada satu dai yang bilang, "Saya pernah, Mbak, saya cuma mau ngajarin anaknya ngaji. Saya ketok-ketok dari satu rumah ke rumah, tapi ternyata saya diusir sama orang tuanya. Saya pernah disiram air, terus Waduh. kemudian ada yang anaknya sholat, tapi orang tuanya nggak sholat gitu. Terus kemudian ketika anaknya nanya kenapa orang tua saya nggak sholat, saya juga bingung, Mbak, harus gimana. Ada juga yang kayak gitu karena lebih kepada tentunya kalau misalkan kesulitan secara infrastruktur, sinyal, listrik itu udah pasti banget. Tapi Iya. di lebih itu ada secara psikologis, emosional gitu, Iya. itu pasti ada yang dialami dai-dai. Kesulitan air, tadinya dai-nya di STID Muhammad Natsir gitu di Bekasi bisa dapat air yang melimpah, terus kemudian ketika dikirim ke Lombok nggak ada air gitu. Iya. Saya nggak mandi, Mbak, seminggu gitu. Bayangin nggak mandi seminggu itu dengan daerah yang panas, itu mungkin salah satu kendalanya sih Iya. pasti. Baik.
Selanjutnya ada juga yang bergabung di WhatsApp Pro 1, ada dengan Indra di Bogor. Kalau di pedalaman hidup mereka susah, apa mereka masih wajib membayar zakat di bulan Ramadan? Nah, ini seperti apa nih kalau di pedalaman? Kalau di pedalaman membayar zakat itu, sebenarnya zakat itu kan wajib ya Mbak, khususnya zakat fitrah gitu. Tapi balik lagi bagaimana dengan kemampuan mereka. Oke. Saya rasa kalau kata Ustadz di sana, jadi sebenarnya secara ilmu bayar zakat itu wajib. Terutama zakat fitrah tuh setiap kepala orang wajib bayar zakat. Iya. Nah, tapi kemudian ketika mereka miskin pengetahuan, tentu pendekatan yang dilakukan tidak bisa dengan langsung diambil hartanya gitu atau berasnya untuk bayar zakat gitu. Nah, di pedalaman itu masih banyak orang-orang yang nggak bayar zakat gitu, karena balik lagi mereka juga bingung bayarnya gimana. Betul. Atau misalkan mereka juga nggak tahu kalau itu harus ditunaikan. Iya. Biasanya para ustadz-ustadz atau guru ngaji yang masuk ke pedalaman itu pendekatannya pertama di perutnya diisi, terus kemudian baca Al-Quran karena itu penting untuk sholat, kemudian diajarkan tata cara bersuci gitu, habis haid gimana segala macam, kemudian habis itu sholat, puasa, nah baru yang terakhir diajarkan zakat. Jadi semuanya secara bertahap ya. Dan berkesinambungan, karena nggak bisa dikasih langsung semuanya, nanti kabur binaannya kan. Betul. Khawatir gitu Mbak. Iya. Selanjutnya ada juga yang bertanya, ini ada dari Pak Doni di Citayam. Apa hasil yang sangat signifikan setelah adanya program dakwah terkait optimalisasi zakat di daerah pedalaman? Nah, ini seperti apa? Silakan, Zaima. Nah, hasil yang signifikan tentunya saya mungkin kasih informasi sedikit promosi. Teman-teman bisa banget baca artikel atau berita-berita kami di lasnasdewandakwah.or.id, terus kemudian bisa juga melihat di Instagram lasdewandakwah. Secara signifikan tentu itu perjalanan jangka panjang Mbak, untuk seseorang bisa jadi, kalau kita bilangnya berhasil tuh yang tadi dari dia penerima akhirnya dia jadi pembayar zakat gitu. Iya. Nah, tapi yang pasti salah satu bentuk dan upaya yang secara signifikan adalah pertama, anak-anak di pedalaman itu bisa dapat akses pendidikan. Itu yang coba kami hidupkan. Terus kemudian dari segi ekonominya coba kami bantu. Kita ada pemberdayaan di salah satu lokasi di Klaten, di lereng Merapi, itu kambing di situ. Jadi waktu pandemi kambingnya habis, nggak punya usaha, akhirnya kita modalkan gitu, karena kebetulan beliau punya basic gitu untuk mengelola itu. Terus kemudian ada ikan nila juga di daerah Jogja, di Lampung juga ada, dan di beberapa daerah itu salah satu usaha atau ikhtiar kami untuk coba mengenalkan zakat juga kepada mereka, coba untuk memberdayakan mereka gitu. Yang hasil yang saya sangat signifikan yang sekarang saya bisa bilang adalah anak-anak di daerah pedalaman itu bisa merasakan pendidikan. Itu sebenarnya yang utama, karena nantinya akhirnya roda berputar kan. Mereka dapat pendidikan, mereka bisa ngajar, nanti yang banyak orang akhirnya bisa teredukasi itu. Iya, dan mereka kembali juga mencerdaskan di wilayah mereka masing-masing ya. Iya, betul sekali. Dan ada juga yang bergabung di WhatsApp Pro 1 Jakarta, seperti ada dari Ibu Dinda di Bogor. Assalamualaikum Mbak Zaima, Masya Allah gambaran tentang pedalaman katanya. Bagaimana dengan tantangan masyarakat yang menentang kedatangan dai katanya di sana? Ada cerita tidak seperti apa? Silakan. Ada cerita, salah satunya dari dai di Lombok. Namanya Ustadz Ihsan. Jadi sebenarnya beliau asli Lombok, cuma beda lokasi, dan lokasi beliau agak pedalaman. Di Lombok itu saya lupa, tapi ada salah satu suku yang mereka yang menunaikan sholat itu hanya tokoh-tokoh agamanya, atau sholat-sholatnya hanya di hari-hari besar seperti Idul Adha, Idul Fitri, sholat Jumat gitu. Nah, tantangan dari masyarakatnya itu pertama ditolak. Jadi ketika ada dai-nya ngajakin sholat, mereka nggak biasa dapat itu apaan gitu. Mereka nggak ngerti kayak, hah, saya harus sholat 5 waktu Ustadz, kayak gitu bahasanya kalau bahasa kitanya. Terus kemudian ngajak anak-anak ngajak ngaji, terus dibilangnya itu baca apa gitu, padahal harusnya itu kita kenal itu gitu. Terus kemudian ada yang bahkan kalau di Papua kita baru bikin rumah Quran Mbak. Jadi ada salah satu ustadz namanya Ustadz Kabir Kokop, mungkin dia salah satu ustadz di desa itu gitu. Jadi dia jauh-jauh dari Papua ke daerah Jakarta, ke Bekasi tepatnya, belajar selama 4 tahun. Terus kemudian beliau waktu di sana, waktu belajar tuh beliau bilang bahwa
ternyata ini yang saya tidak dapat di kampung. Oke. Nah, walaupun beliau pulang setelah belajar di sana, walaupun beliau asli orang sana, ternyata tidak semudah itu untuk berdakwah. Ada penolakan-penolakan yang tidak biasa. Atau misalkan diminta pakai kerudung gitu yang perempuannya gitu, Iya. itu juga itu penolakan. Terus dipakaikan mukena, kemudian kalau sholat itu harus gimana gitu. Iya. Jadi cukup banyak gesekan dengan masyarakat, tapi yaitu dakwahnya dengan hati, pelan-pelan gitu. Jadi kalau kata dai-nya bilang gini ke saya, Mbak, tugas kami hanya bergerak, Iya. melakukan sebisa kami. Selebihnya biar Allah yang bukakan hati mereka. Iya. Gitu. Wah, luar biasa. Selanjutnya ada juga yang bergabung, ini ada Ibu Mirah di Jakarta Utara. Assalamualaikum Mbak Zaimah yang cantik, katanya. Aduh, makasih, Bu. Bila seseorang dengan kondisi ekonomi sederhana ingin berzakat atau infak sedekah, apakah sebaiknya zakat atau infak sedekah itu boleh diberikan kepada orang-orang jauh, dalam arti jarak jauh, hubungan keluarga dan lain-lain, katanya. Saya pernah mendengar bahwa sebaiknya zakat, infak sedekah diberikan kepada orang-orang terdekat. Nah, ini seperti apa, Mbak Zaimah? Silakan. Jadi kan salah satu ayat Al-Quran para penerima zakat itu kan sudah jelas ya Mbak, di surat At-Taubah ayat 60 gitu. Ada 8 asnaf atau 8 golongan yang wajib menerima zakat, termasuk para penerima zakat. Benar banget Ibu, bahwa Mirah. zakat itu, Ibu Mirah yang bilang saya cantik, bahwa zakat itu memang diberikan kepada orang terdekat. Salah Iya. satu saya lupa mungkin ini undang-undang atau apa dari Kementerian Agama, karena belum lama Lasnas diaudit syariah. Iya. Salah satunya adalah memastikan bahwa zakat kami, dana zakat infak sedekah kami tersalurkan juga di orang-orang terdekat. Oke. Nah, memang zakat itu untuk orang-orang terdekat, untuk orang-orang yang kita tarik dananya dulu nih. Misalkan saya narik dana zakat kebanyakan di Jakarta. Iya. Maka daerah Jakarta juga wajib mendapatkan saluran dana dari Lasdewan Dakwah gitu. Oke. Jadi fokus utama kami memang dakwah pedalaman, namun daerah-daerah sekitar itu juga tidak bisa kita nafikan gitu. Kami ada, kalau di kantor itu ada namanya pelayanan mustahik reguler. Jadi orang-orang yang kesulitan transport, makan dan lain sebagainya datang ke kantor. Terus kemudian karena zakat itu dianjurkan memberinya berupa barang daripada uang gitu, maka kami belikan tiket kalau nggak punya dana untuk pulang gitu. Iya. Terus kami kasih makan kalau memang butuhnya makan. Kemudian karena kami pusatnya di Senen gitu, Keramat Senen, maka daerah-daerah sana juga mendapatkan dana dari kami. Walaupun memang tidak bisa semuanya ke sana karena kita harus merata. Karena balik lagi kan zakat menembus pedalaman dan keterbatasan. Jadi harapannya semuanya bisa merasakan kebermanfaatannya dari Lasdewan Dakwah. Iya. Oh, baik, seperti itu ya. Lalu ada juga dari Mas Didi di Tangerang. Bagaimana sih Mbak Zaimah cara untuk mendidik masyarakat untuk menjalankan zakat dengan cara yang baik dan tidak menyakiti hati mereka? Nah, seperti apa nih? Nah, ini saya mau kasih. Jadi salah satu hal yang dipraktekkan oleh Lasdewan Dakwah, salah satu sahabat Nabi itu pernah mengantarkan beras gitu untuk atau bahan pokok gitu, gandum waktu itu kepada masyarakatnya gitu, yang beliau saat itu sedih karena ada rakyatnya yang harus masak batu pura-pura untuk anaknya. Saya rasa itu udah nggak asing ceritanya. Nah, untuk nggak menyakiti, pertama saya bicara dari segi penerima manfaatnya dulu. Iya. Kami seingat saya gitu tidak pernah menyaurkan dana zakat dengan semena-mena kayak nih Bu nih, ini buat Ibu nih, enggak. Tapi biasanya kami akan bilang Mbak di awal, Ibu atau Bapak, ini adalah dana zakat infak sedekah yang kami terima, kami kelola, ini dari para donatur, kami salurkan berupa apa, misalkan berupa beras atau lain sebagainya. Terus kemudian setelah itu ini bukan dari kami hanya orang ketiga lah bahasanya, penghubung gitu, ini dari orang. Jadi mohon doanya untuk para pemberi. Jadi ada doa-doa yang diselipkan dari mereka gitu. Karena saya percaya doa itu berputar. Jadi balik gitu. Tentunya yang merasakan itu bukan cuma kita tapi semberi. Terus kemudian gimana sama orang-orang yang sebenarnya wajib bayar zakat nih tapi nggak mau bayar, gimana? Nah, itu sebenarnya salah satu tugas lembaga zakat adalah melakukan sosialisasi dan edukasi terkait zakat infak sedekah. Potensi zakat di Indonesia itu besar banget, tapi yang terkumpul hanya sekitar berapa triliun, 2 atau 4 triliun gitu, jauh dari potensinya yang ratusan. Maka itu jadi PR besar kita semua untuk mengedukasi zakat kepada mereka yang para wajib
zakat. Kemudian pendekatannya tentunya biasanya kami itu menyelipkan. Jadi kajian-kajian Ustadz tuh bukan hanya kajian wajib sholat, wajib ini, wajib bayar zakat, enggak. Tapi kami menyajikan fakta-fakta di lapangan bahwa Bu, Pak, ini loh zakat ibu bapak itu bisa memberikan manfaat untuk sekian orang, memberikan manfaat dalam bentuk ini dan lain sebagainya. Kemudian disajikan ayat-ayat Al-Quran tentunya yang wajib bayar zakat, itu ada Al-Baqarah 103, terus kemudian siapa saja yang wajib, diedukasi secara keagamaannya, terus diedukasi juga secara kebermanfaatannya. Jadi tidak boleh ada marah-marah karena nantinya orang akan sakit hati, kayak gitu sih Mbak. Dan itu perlu waktu dan perlu jangan, karena bahasanya kalau bahasa atasan saya gini, kita kan bahasanya mau minta uang dari dompet orang ya Mbak. Kalau udah di dompet, kenapa dompet itu lipat Mbak? Karena duitnya susah tuh dikeluarin, dia mesti dibuka dulu baru duitnya bisa diambil. Jadi membuka dompet itu dilakukan dengan edukasi, kayak gitu. Oke, nah dan apalagi nih di bulan Ramadan ini tentunya ya, dimana kita juga semakin banyak untuk melakukan hal yang tentunya mencari sebanyak-banyak pahala di bulan suci Ramadan dan juga menyalurkan zakat. Ini kan penting sekali ya kalau tadi sudah disampaikan. Dan salah satunya tentunya bisa Anda salurkan melalui Lasnas Dewan Dakwah. Nah, seperti apa mungkin caranya untuk bisa menyalurkan zakat melalui Lasnas Dewan Dakwah yang akan bisa diberikan oleh para donatur? Seperti apa ini Mbak Zaimah, mungkin boleh dijelaskan? Gampang banget Mbak caranya. Jadi kalau misalkan pertama bisa lewat website kami www.lasnasdewandakwah.or.id. Itu nanti disajikan sekian banyak program, mana yang dipilih silahkan pilih dan silahkan dilihat. Terus kemudian yang kedua bisa lihat dari Instagram kami, Las Dewan Dakwah. Kemudian yang ketiga, dan itu banyak sekali pembayaran atau metode pembayaran disajikan. Jadi jangan khawatir, nggak perlu kayak kita punyanya banknya bank A, tapi nah kita menyajikan bank-bank yang ibu punya di sana. Jadi memudahkan. Sekaligus bisa juga langsung konfirmasi ke admin kami, itu ada nomor ofisialnya. Ini saya boleh izin sebutkan mungkin Mbak. Iya. Jadi bisa ibu bapak para pendengar gitu menghubungi ofisial kami tentunya untuk langsung mau bayar zakatnya, infaknya atau sedekahnya. Saya sebutkan ya, nomornya itu ada 0858 8282 4343. Itu nomor cantik. Jadi sekali lagi mungkin boleh disampaikan. 0858 8282 4343. Jadi jangan sungkan bayar zakat di Las Dewan Dakwah, karena bayar zakat semudah check out di marketplace. Nah, itu bisa dilakukan untuk yang zaman sekarang ya. Betul. Baik, terakhir ada Pak Suparman di Temanggung, salah satu pendengar setia kami juga menyimak. Wah, ini melihat langsung di RRI Net, ada juga di tayangan RRI Net, di sana kameranya. Iya. Bersama Mbak Zaimah katanya. Tadi sempat bertanya juga di pedalaman tidak sulit masalah zakat Ustazah. Kurang lebih tadi sudah dijawab ya Pak Suparman. Terima kasih juga sudah bergabung. Namun ini sebagai pesan juga untuk pendengar sesuai dengan tema kita. Apa yang mungkin ini disampaikan oleh Zaimah? Silakan. Saya mau, karena saya basicnya adalah bukan seorang pendakwah gitu, tapi kebetulan saya dikasih izin untuk lihat langsung daerah pedalaman. Jadi saya mau bilang bahwa di pedalaman, bahwa Indonesia tuh luas gitu Mbak. Ada banyak ternyata daerah-daerah pedalaman yang perlu kita sentuh dan perlu kita bina. Salah satunya melalui dana zakat, infak dan sedekah gitu. Makanya kenapa zakat, infak, sedekah itu salah satu bentuk ekonomi yang Allah hadirkan untuk kita saling membantu. Karena saya percaya kebaikan itu kan menular gitu. Dan setiap kebaikan ibu bapak para pendengar itu balik lagi ke kita. Jadi kalau misalkan kita kasih apa, itu pasti akan Allah ganti gitu. Jadi jangan pernah merasa rugi karena menunaikan perintah Allah gitu. Jadi dan juga jangan ragu untuk membayar zakat, infak, sedekahnya di Lasnas Dewan Dakwah. Baik, itu dia. Zaimah, terima kasih banyak waktunya bersama kami di hari ini. Tentunya apa yang disampaikan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi semuanya ya. Amin, amin, semoga. Baik, dan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 1 Jakarta. Selamat untuk pemenang Nisa di Jakarta ya, berhak mendapatkan koleksi dari House of Elmar, bingkisan dari Ibu Penny Prasetyo, Ketua Umum Persatuan Insan Kolintang Nasional Pinkan Indonesia, dan juga kenang-kenangan dari Lasnas Dewan Dakwah. Dan tentunya selamat sekali lagi, dan
Dan terima kasih untuk Zaima ya sudah hadir di Sama-sama, studio. Mbak. Sampai Terima jumpa kasih. di lain kesempatan. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar tentunya demikian untuk Syiar Ramadan, mengingatkan juga untuk Anda di mana dalam rangka menghadapi Ramadan dan Idul Fitri, Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Provinsi DKI Jakarta melakukan berbagai langkah antisipasi dengan menerapkan stok manajemen yang baik. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir dan tidak perlu melakukan pembelian bahan pangan melebihi kebutuhan normal pada saat Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. TPID Jakarta juga hadir dalam menjaga keterjangkauan harga bahan-bahan pokok bagi masyarakat melalui berbagai program penyediaan pangan dengan harga terjangkau di berbagai lokasi. Untuk itu masyarakat diimbau berbelanja dengan bijak, yaitu dengan melakukan beberapa hal ya, seperti berbelanja sesuai kebutuhan, rencanakan dengan baik apa yang akan dibeli, mengatur waktu belanja sehingga tidak menumpuk pada satu waktu, melakukan diversifikasi bahan makanan, dan mengecek harga sebelum berbelanja. Masyarakat bisa mengoptimalkan belanja kebutuhan melalui online di berbagai platform e-commerce yang tersedia, dan tentunya belanja bijak, harga terjaga, semua bahagia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Dan demikian untuk Syiar Ramadan siaran bersama RRI dengan Lasnas Dewan Dakwah, kita akan menuju ke tahrin sekaligus azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Demikian Syiar Ramadan RRI Jakarta bersama Lembaga Amil Zakat Nasional Lasnas Dewan Dakwah disiarkan di Pro 191,2 FM, Pro 4 92,8 FM, RRI Banten 94,9 FM. Ramadan, pulih dan bangkit bersama RRI.